Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukralahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar setia radio Suara Al-Iman rahimani rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, senang rasanya kami berjumpa dengan Anda di malam yang begitu cerah malam hari ini pada acara Renungan Malam yang insya Allah kita akan hadirkan kajian Islam ilmiah yang melanjutkan pembahasan kitab Tafsir Jalalain yang Alhamdulillah sekarang kita memasuki surah Ali Imran ayat 118 tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafizahullahu Ta'ala, dimana pada edisi hari ini adalah 4 Oktober 2024 atau bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Insyaallah Ta'ala di sesi yang pertama ini kita akan insyaallah mendengarkan kajian selengkapnya dari guru kita yang disiarkan langsung dari kota Sidayu Gresik di studio Al-Furqan TV. Dan tak lupa pada sesi kedua kita akan memberikan kesempatan pada para pemirsa dan pendengar setia Al-Iman TV, Al-Furqan TV maupun Radio Suara Al-Iman yang hendak bertanya ataupun berkonsultasi di luar tema. Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp 0873 kali 04 kali 846. Anda pun bisa bertanya secara langsung melalui telepon ya dengan interaktif bersama kami melalui nomor tersebut. Baiklah, langsung aja kita dengarkan kajian selengkapnya. Bagi para pemirsa dan pendengar setia, hendaknya menyiapkan pena dan buku untuk mencatat faedah dan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafizahullahu Ta'ala, fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Al-Furqan TV, para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbarakah ini kembali kita bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Quran Al-Karim. Majelis tafsir ini Al-Quran Al-Karim dengan panduan tafsir Al-Jalalain oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kita sampai pada ayat yang ke-118. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan sering kita ulang-ulang, sebuah ayat yang dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman itu adalah ayat-ayat penting yang perlu untuk kita cermati, karena di situ mesti ada perintah kebaikan atau ada larangan dari sesuatu yang buruk kalau kita terjang. Rabbuna Jalla wa'ala mengatakan, La tattakhidhu, janganlah kalian wahai kaum mukminin mengambil
bitonatan. Bitonah itu asfiya, orang-orang khusus pilihan kalian. Tutli'unahum ala sirrukum, yang kalian memberitahukan kepada mereka tentang rahasia-rahasia kalian. Semua orang para ikhwah itu mesti memiliki apa yang dia rahasiakan, yang dia tidak kepingin semua orang mengetahuinya. Entah itu berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan anaknya, berkaitan dengan keluarganya, berkaitan dengan masalah akhlak dan kepribadiannya, berkaitan dengan masalah pekerjaannya, dan berbagai macam masalah-masalah yang lain. Itu ada masalah-masalah yang kalau semua orang ngerti, alhamdulillah, gak ngerti orang apa-apa. Tapi kalau ada masalah-masalah tertentu yang dia itu gak kepingin untuk jadi masalah itu diketahui oleh semuanya. Dia kepinginnya hanya diketahui oleh orang-orang khusus, 1, 2, 3 orang yang memang dia itu orang paling dekat, orang pilihan, orang yang paling dekat gitu ya. Jadi orang yang jadi paling dekat. Lah, itu namanya bitonah, teman dekat. Jangan kalian menjadikan jadi teman dekat itu min dunikum, dari orang selain kalian, wahai orang-orang mukmin. Jangan saya menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu teman dekat kalian. Orang yang kalian sampaikan kepadanya rahasia-rahasia kalian. Ai ghairikum, jangan sampai kalian itu mengambil bitonah, orang dekat, teman khusus, teman istimewa, itu min dunikum, min ghairikum, dari selain kalian. Minal Yahudi wan Nasar wal munafiqin, dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang munafik. La ya'lunakum khabala. Jadi la ya'lunakum khabala. Orang-orang itu tak henti-hentinya akan menyusahkan kalian. Mereka itu tak bosan-bosannya, tak selesai-selesainya menyusahkan kalian. Nusiba ala naz'il khafid. Jadi nusiba, jadi ala naz'i al-khafid. Maksudnya adalah dinasobkan khabala, itu mansub, bukan karena sebagai maf'ul bihi, bukan karena sebagai maf'ul yang lain atau hal atau tamyiz, tapi ala naz'il khafid, karena ada huruf jar yang dibuang, ada huruf jar yang dicabut dari situ, ada huruf jar yang dicabut dari situ. Dan itu adalah istilah dalam ilmu nahwu. Nah, maknanya adalah la ya'lunakum min khabalin. Nah, ay la yaksuruna juhdahum lakum fil fasad. Mereka itu tak berhenti, tak mencukupkan diri dengan bagaimana mereka itu berjuang untuk merusak, menyusahkan kalian. Itu nama arti dari la ya'lunakum khabala. Mereka itu tak henti-hentinya, senantiasa berusaha untuk menyusahkan, merusak, menghancurkan kalian. Makanya jangan jadikan orang-orang Yahudi, jangan jadikan orang-orang Nasrani sebagai orang dekat, karena mereka itu meskipun jadi orang dekat malah kepingin untuk menghancurkan kita semuanya. Waddu ay tamannau, mereka itu penuh harap, ma'anittum innatakum, mereka itu penuh harap kalian itu akan jadi susah, kalian itu akan jadi susah, berat hidup itu. Dan makna dari innatakum itu adalah syiddatul dharari, yani dharor yang berat, yani susah yang berat. Orang-orang itu kepingin kalian itu menjadi orang-orang yang susah. Qad badat zaharatil baghla'u al-adawatu lakum. Qad badatil baghla, telah nampak al-baghla, rasa benci, al-adawatu lakum, rasa permusuhan mereka pada kalian. Min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Bil waqi'ati fikum, dengan model mencela kalian. Wattila'il musyrikina ala sirrikum, dan membocorkan rahasia kalian kepada orang-orang musyrik. Wa ma tukhfi suduruhum minal adawati akbar. Wa ma tukhfi suduruhum, dan apa yang disembunyikan dalam
apa yang disembunyikan oleh hati-hati kalian, hati-hati mereka. Minal adawati, dari rasa permusuhan yang berat kepada kalian, itu akbar, lebih besar. Qad bayyana lakumul ayat, sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Lala adawatihim, atas permusuhan mereka dengan kalian. Wa in kuntum ta'qilun, jika kalian itu benar-benar berakal. In kuntum ta'qilun. Ta'qiluna dzalik fala tuwaluhum. Janganlah kalian itu mencintai mereka. Ayat ini ayat yang agung, memberikan kepada kita garis utama. Jangan sampai menjadikan orang-orang musyrik, jangan sampai menjadikan orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, jangan sampai menjadikan orang ini, orang itu, gitu ya, menjadi orang-orang yang dekat kalian, bitona, orang dekat kalian. Karena namanya orang dekat itu mesti mengetahui hal-hal rahasia yang berkaitan dengan orang tersebut, menjadikan hal rahasia yang berkaitan dengan orang tersebut. Padahal tidak mungkin orang itu nggak punya rahasia, mesti punya rahasia. Ini, itu, dan macam-macamnya itu mesti punya rahasia. Makanya perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang semacam itu hanya benar-benar seorang muslim thiqah, seorang muslim yang kita percaya akan hal tersebut. Adapun kalau kemudian dia karena apapun yang diinginkan maka melakukan hal tersebut. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala yani mengatakan itu aja, mereka itu sangat jelas permusuhannya dengan Islam, sangat jelas ini permusuhannya dengan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ha antum litanbih, untuk memberikan kata peringatan. Ingatlah, antum ya ulail mu'minin, kalian wahai orang-orang yang beriman, tuhibbunahum, kalian mencintai mereka orang-orang kafir, liqarabatihim minkum, karena dia adalah kerabat kalian, wasadaqatihim, dan persahabatan mereka. Wala yuhibbunakum, padahal mereka itu nggak pernah mencintai kalian. Padahal mereka itu nggak pernah mencintai kalian. Kenapa? Limukhalafatihim lakum fid din, karena mereka berbeda dengan kalian dalam masalah agama. Bismillah. Limukhalafatihim lakum fid din, karena mereka itu berselisih, beda dengan kalian dalam masalah agama. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, kalian itu percaya dengan semua isi kitab, semua kitab, Taurat, mau Zabur, mau Injil, mau Quran, sama-sama percaya bahwasanya itu memang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang asli. Tapi wala yuhibbunakum, tapi mereka tidak mau untuk menerima kalian. Limukhalafatihim lakum fid din, karena mereka itu berbeda dengan kalian dalam masalah agama. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, dan kalian mau percaya dengan semua isi, semua kitab, mau kitab Taurat, mau kitab Injil, mau kitab ini, mau kitab itu. Ay bil kutubi kulliha, dengan semua kitab. Wala yu'minuna bi kitabikum, sedangkan mereka sendiri tidak mau beriman dengan, kalau mereka tidak mau beriman dengan wala yuhib wa tu'minuna bil iman, wala yu'minuna bi kitabikum wa idza laqukum, apabila mereka itu bertemu kalian, qalu, mereka akan mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau, tatkala mereka itu khalau, menyendiri, allu alaikumul anamila, yani mereka itu menggigit ujung jari, ruas ujung jari mereka. Atrafal asabi, anamil itu adalah ujung dari jari. Ujung dari jari sini, bagian sini itu namanya unmulah. Minal ghaid, karena saking marahnya. Saking marahnya. Ay syiddatil ghadabi, saking marahnya, lima yarawna min i'tilafikum, karena mereka melihat bagaimana
persahabatan kalian. Yu'abbiru an syiddatil ghadab bi'adlil anamili majazan. Allah mengungkapkan bagaimana sangat marah itu dengan cara gigit ujung jari. Ini ungkapan majaz, ungkapan majaz. Nah, falan tarau ma yasurrukum, dan kalian tidak akan melihat apa yang membuat mereka senang. Innallaha alimun bidzati sudur, hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan yang sudur, yang dalam hati. Bima fil qulubi, dengan apapun yang isi dalam hati, wa minhu, dan diantaranya adalah ma yudhmiruhu haula, apa yang mereka sembunyikan. Ini apa yang mereka sembunyikan. Allahu a'lam. Para yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang-orang kafir, orang-orang munafik itu apa ya? Mereka itu permusuhannya itu amat sangat jelas. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa wa idza khalu, bila mereka telah pulang mereka gigit jari. Kan dalam masalah yang semacam itu. Nah. Taib. Padahal in tamsaskum tusibkum, jika mengenai kalian, menyentuh pada kalian, kalian itu mendapatkan hasanatun, satu kebaikan. Apabila kalian itu mendapatkan satu kebaikan, nikmah, satu kenikmatan, kanasrin wa ghanimah, semacam menang dan mendapatkan harta tawan perang, harta rampasan perang, tasu'uhum, maka itu akan membuat mereka itu susah, membuat mereka itu berat gitu ya, buat mereka itu tasu'uhum, itu zinu, membuat mereka itu sedih. Wa in tusibuhum sayyi'atun, dan jika kalian itu mendapatkan kesusahan, kalau tadi itu gembira, kalau sekarang mendapatkan kesusahan. Nah, tusibukum hasanatun, baikan. Nikmatun kanasrin wa ghanimah, semacam mendapatkan nasr, menangan, wa ghanimah, dan mendapatkan harta ghanimah. Yani wa in tusibukum sayyi'atun, apabila mengenai pada kalian itu sayyi'ah, kejelekan, kahzimatin wa jadbin, kayak kalah perang gitu, wa jadbin, dan kering kerontang, lama enggak turun hujan, yafrahu biha, mereka itu sangat senang melihat susahnya kaum muslimin. Wa jumlatus syart muttasilatun bisyart, dan jumlah syarat itu berkait langsung dengan syaratnya. Qabila, ini wa ma bainahuma i'tirad, dan tidak ada antara keduanya itu persengketaan. Nah, intinya orang-orang munafik, orang-orang kafir itu sangat gembira kalau kaum mukmin itu mendapatkan kesusahan. Kesusahan ini, kesusahan itu, kesusahan keluarganya, kesusahan ini, kesusahan itu. Jadi gembira mengenai masalah itu. Allah, apabila kaum muslimin mendapatkan kesusahan, itu malah mereka senang. Ya, mereka itu senang, mereka itu gitu. Menjadi sesuatu yang mereka gembira tatkala mendapatkan kesusahan menimpa kaum mukminin. Nah, wa bainahuma i'tiraz. Ini ada kalimat yang janggal, kata beliau. Yafrahu biha, mereka itu gembira dengannya. Wa jumlatus syart, dan jumlah syarat adalah muttasilah bisyart. Yani qablu wa ma bainahum i'tirad, dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Wal makna, dan makna yang terkandung padanya adalah annahum mutanahuna fi adawatikum muttasilah bisyarti qablu wa ma bainahuma i'tirad. Ini itu bersambung dengan jumlah syarat dan tidak ada antara keduanya, dan makna mereka itu benar-benar sangat memusuhi kalian. Falimatu walunahum wajtanibuhum, kalau memang mereka itu benar-benar sangat memusuhi kalian, lalu kenapa kalian itu harus capek-capek untuk menyenangi mereka? Wajtanibuhum, tinggalkan aja gitu. Tinggalkan tindakan aja. Wa in tasbiru, dan jika kalian itu mau sabar,
ala adahum, atas sangat mereka. Wa tattaqu, dan kalian itu mau bertakwa, yani wa tattaqullah, dan kalian itu mau bertakwa kepada Allah fi muwalatihim, dalam apa? Muwalatihim, dalam tekan mereka, wa ghairiha, dalam rasa cinta kasih mereka, wa ghairiha, dan perkara-perkara yang lainnya. La yadhirkum, maka itu tidak akan membahayakan kalian. Bisukunis salat wa sukunir ra, bikasril lat, latnya itu di kasrah, ra-nya disukun. La yadhirkum wa dhammuha wa tasdiduha. Ini tapi dalam bacaan yang lain la yadhurrukum. Itu bacaan yang kondang di tengah-tengah kita. Taib. La yadhurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan pada kalian tipu daya mereka sedikit pun juga. Tidak ada masalah, itu gampangannya. Innallaha bima ya'maluna muhit. Bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala awi mereka itu muhit, yang mengawasi. Nah, wallahu alam. Ini intinya, jangan pakai orang-orang kafir itu sebagai apa? Teman-teman dekat, karena mereka adalah orang-orang yang tatkala kita mendapatkan kesenangan mereka sedih, tatkala kita mendapatkan kesedihan mereka itu gembira. Walqur, dan ingatlah ya Muhammad, wahai Muhammad, idh hadauta min ahlika, apabila kamu itu hadauta min ahlik, berangkat dari keluargamu, minal Madinah, dari kota Madinah. Tubawwi'u ayatun tanzilul mu'minina maqa'id. Yani tubawwi'atnya adalah al-mu'minin al-maqa'id. Jadi turunkan kepada orang-orang mukmin itu maqa'id, para apa ya? Tempat duduk. Marakis yaqifuna 'alaiha, tempat mereka berdiam di situ. Lil qital, untuk berperang. Wallahu sami'un 'alim, Allah itu mendengar ucapan kalian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ini perbuatan kalian. Bi ahwalikum, dengan kondisi kalian. Wa huwa yauma Uhudin, itu adalah pada waktu perang Uhud. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu keluar bi alfin illa khamsin rajulan, membawa 950 orang. Wal musyrikuna 3000, dan kaum musyrikin itu 300, 3000 melawan berapa? 3 sampai 1905. Wa nazala bisya'bi yaum as-sabt Sabi Syawal sanata 3 minal hijrah. Turunlah di singgah di sebuah tempat itu pada hari Sabtu 3 Syawal dari hijrah. Raja Allahu wa askaruhu ila Uhud, dan malingnya adalah kepada perang Uhud. Wa sawwa sufufahum, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan mereka, pasukan beliau. Yani wa ajlasa syaisan min rumah, kedudukan pasukan dari pasukan panah. Wa ammara alaihim Abdullah ibnu Jubair, dan beliau SAW memerintahkan untuk Abdullah bin Jubair untuk jadi panglima perangnya, pasukan di atas gunung. Bisafhil jabali, untuk naik ke atas gunung. Waqal, dan beliau mengatakan indhahu bin nil wala ya'tuna min waraina wala tabarraju, yani bana au suruna. Dalam ini boleh mengatakan di sini bahwa peristiwa itu orang-orang kafir jumlahnya 3000. Orang mukmin itu sering orang membacakannya dengan 1000 lebih. Tapi yang tepat adalah yang boleh katakan di sini sekitar 90. Nah, Rasulullah SAW benar-benar ngatur pasukan perang. Ada yang jadi pasukan tengah, sayap kanan, sayap kiri, dan salah satu di antara jumlah pasukan yang dibentuk oleh Rasulullah SAW adalah disuruh untuk di atas bukit Rumat, Jabal Rumat, Jabal gunung, tempat dulu Rasulullah SAW memerintahkan bangsa jin untuk menempati tempat tersebut untuk mendengarkan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan-tujuan yang lainnya, tapi bergeraknya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wadhkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad, idh ghatauta min ahlika, tatkala kamu bagi-bagi meninggalkan tim. Alim,
Maha mengetahui. Fayujazihim, Allah Subhanahu wa taala akan balas mereka. Wadhkur, yani Allah Subhanahu wa taala akan yani membalas mereka. Mana tadi? Yani lil qital wallahu sami'un aqwalikum alimun bi ahwalikum. Itu adalah perang Uhud tatkala Rasulullah SAW keluar membawa pasukan 1000 kurang 50 950 dan orang-orang kafir membawa 3000 pasukan perang. Jadi itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Ini tahun ketiga Hijriah. Wa ja'ala dhahrahu wa askarahu ila Uhud. Beliau menjadikan pasukannya ke Uhud dan menyiapkan pasukan. Ada yang di atas Bukit Rumat, pimpinannya adalah Abdullah ibnu Jubair. Dan beliau berpesan, illahu bin nabl, lempar mereka, hadang mereka menggunakan anak panah. La ya'tuna min waraina, jangan sampai mereka menelikung kami dari arah belakang kami. Wala tabrahu ghulbana aw nasrana, jangan kalian tinggalkan baik kami menang maupun kami kalah. Itu pesan dari Rasulullah SAW, benar-benar diwanti-wanti jangan sampai semacam itu terjadi. Nah, yani badal min qablahu, badal. Hammat ta'ifatani minkum, ada dua kelompok itu yang pingin. Banu Salamah wa Banu Harith janaha al-Askar. Banu Salamah dan Banu Askar untuk menyebabkan perang. Antafshala, keduanya nanti akan gagal. Yani Shibna anil qitali wa tarji'a lima raja'a Abdullah ibnu Abi al-Munafiq. Yani menjauhi kami dari perang dan kalian akan kembali sebagaimana dulu kembalinya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, seorang tokoh munafik tersebut. Wakal beliau mengatakan ala ma naqtul anfusana wa auladana, kenapa kita membunuh jiwa dan anak-anak kita. Waqala yani Abi Jabir, berkata Abu Jabir Sulami al-qa'il lahu sudukumullah billahi fi nabiyyikum anfusikum, akan kalian kepada Allah dalam nabi kalian dan jiwa kalian. Lau na'lamu qitalan, seandainya kami itu tahu bahwasanya adalah semacam itu, lau na'lamu qitalan la tabanakum, kami pasti akan ikut berperang. Tapi kenapa enggak ya? Karena hukum asalnya itu bukan untuk perang, tapi untuk mencegat pasukan dagang Quraisy. Nah, Allahu waliyuhuma, Allah Subhanahu wa taala wali dari keduanya. Nasiruhuma, memaafkan, menolong keduanya. Nazala lamma hazamu dzkiran lahum bi ni'matillah, dan itu turun tatkala mereka benar-benar kalah dan sebagai peringatan dari Allah kepada mereka. Walaqad nasarakumullahu, kepada mereka. Nah, para ikhwan dan para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ini adalah yang semacam itu tentang berbagai macam kondisi yang ada. Nah, mana tadi? Jadi itu adalah peristiwa yang ada dalam perang Badar gitu ya. Jadi dalam masalah perang Badar, orang-orang pasukan kaum muslimin itu seandainya kami tahu kalau kalian mau berangkat perang, kan rencananya itu bukan mau berangkat perang, tapi rencananya itu adalah mau menghadang pasukan Abu Sufyan yang membawa barang dagangan mereka dari pasukan Syam, dari negeri Syam. Tapi ternyata nggak jadi, malah mereka melawan pasukan kaum Quraisy. Maka sabbatahumullah wa lam yansarifa, Allah memantapkan keduanya dan tidak bubaran, dan Allah yang menolong keduanya. Nasiruhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah kalian itu hendaknya bertawakal, wahai orang-orang yang beriman. Liyathiqu bihi duna ghairihi, untuk kalian itu thiqah, percaya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ini bukan kepada yang lainnya. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa taala ini dan masih dalam kisah perang Badar ya, masih dalam kisah perang Badar insyaallah subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz Ahmad Sobiq Al-Sihafidhullahu Ta'ala. Baiklah, kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab.
Bagi para pemirsa Aliman TV, Al Furqan TV, dan pendengar setia radio Suara Aliman yang hendak bertanya, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp 087 3 kali 04 kali 846. Ya, nampaknya sepertinya ada telepon masuk. Kita angkat. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Nama saya Leandro Islami, usia saya 15 tahun, alamat saya di Komplek Perumahan Kedinginan Regency, Surabaya. Oke, monggo, ada yang tanyakan, Mas Leandro? Saya mau bertanya, apa sajakah larangan umat Islam terhadap orang-orang kafir? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kami persilakan Ustadz untuk menjawabnya. Tafadhol Ustadz. Tadi pertanyaannya apa Nahi? Pertanyaannya apa tadi? Apakah ada? Apakah ada? Jelas dari sini. Apakah? Coba antum ulangi. Lanjut aja. Ana nggak dengar dari pertanyaannya. Satu kata tapi inti. Apakah ada apa tadi? Orang kafir. Baik, mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit. Pertanyaannya adalah Ustadz, apakah ada larangan bagi seorang muslim dalam bermuamalah dengan orang kafir? Seperti itu Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ada larangan bermuamalah dengan orang kafir. Apakah ada larangan bermuamalah dengan orang kafir? Taib. Rasulullah SAW tatkala beliau itu tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, maka beliau itu tidak hanya bermuamalah dengan orang muslim, tapi beliau juga bermuamalah dengan orang kafir, karena tidak semua yang tinggal di Madinah orang muslim. Di kota Madinah itu ada orang Yahudi,
ada orang-orang kafir wathani, penyembah berhala, orang-orang musyrik. Jadi beliau ada titik-titik yang beliau menjalin muamalah, kerjasama, muamalah dengan mereka. Ada titik-titik yang beliau benar-benar membatasi muamalah dengan mereka. Garis utamanya adalah hukum asalnya muamalah dengan orang kafir itu boleh. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah enggak melarang kalian itu untuk bermuamalah dengan orang-orang yang tidak memerangi kalian. Dalam arti mereka itu kafir tapi enggak memerangi kalian. Silakan kalian bermuamalah. Hubungan dagang, hubungan bertetangga, hubungan muamalah, hubungan ini, hubungan itu boleh-boleh aja. Catatannya satu. Tidak sampai merusak al-wala wal bara. Tidak sampai menjadikan cinta kepada mereka karena agamanya mereka. Cinta itu sampai kemudian memuji agama mereka atau menjadikan mereka adalah pemimpin atau menyenangi mereka karena agamanya atau yang semisal itu, maka itu berarti masuk dalam ranah wala wal bara. Dan itu terlarang. Adapun kalau sekedar jual beli, muamalah, hubungan kerja, ini itu dan yang semisalnya yang tidak menimbulkan, yang tidak merancukan wala wal bara, maka sah-sah aja, boleh-boleh aja seseorang itu jadi melakukan apa yang dia lakukan. Sah-sah aja seseorang itu untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullah khairan jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan sang penanya dan kita sebagai pendengarnya mendapatkan faedah pula dari penjelasan Ustadz tersebut. Baiklah, kita akan lanjutkan membacakan pertanyaan yang masuk. Dan kami mengajak kepada para pemirsa Liman TV, Al-Furqan TV dan pendengar setia Radio Suara Liman yang ingin bertanya, Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baiklah, sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Saya Yuliana dari Surabaya, izin bertanya, apakah berdosa jika memiliki hafalan tapi jarang murojaah karena malas? Terima kasih, jazakumullah khairan. Tafadhol Ustaz untuk penjelasannya. Taib. Apakah berdosa tatkala kita itu punya hafalan, kemudian jarang murojaah sehingga lupa karena malas? Akhilais barakallahu fikum. Letak permasalahannya itu bukan masalah dosa dan tidak. Letak permasalahan utama adalah bahwa dia itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang sangat besar tatkala dia itu menghafal ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Karena dengan dia menghafal, maka dia itu akan banyak murojaah. Dan dengan dia banyak murojaah, maka dia akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena setiap huruf dalam membaca Al-Qur'an dia itu mendapatkan bagian dari pahalanya. Man qara'a kitabullah falahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa membaca kitabullah, maka per hurufnya
mendapatkan ini kebaikan. Per hurufnya itu mendapatkan ini kebaikan. Lah, keutamaan yang semulia itu, lalu kemudian dia tidak jaga, tidak syukuri, malah malas dalam menghafalnya, memurojaahnya, maka itu sebuah kerugian yang sangat rugi. Adapun kalau tentang dosanya, apakah apabila dia kemarin ingat hafal, kemudian karena nggak dimurojaah, terutama karena malas, kemudian lupa ini dan itu, maka kalau dari titik dosanya tidak, selagi dia itu masih bisa memiliki hafalan yang bisa menunaikan untuk kewajiban, yakni memiliki hafalan yang harus dia tunaikan, masih bisa sholat, masih bisa untuk membaca surat-surat pendek dalam ibadah-ibadah sholat dan yang lainnya, maka di titik itu nggak ada masalah dari titik dosa dan pahalanya ya. Tapi harus difahami kerugian besar yang dia miliki tatkala kemudian dia meninggalkan apa yang pernah dia pelajari karena Allah, yakni kemudian dia tidak menjaganya dengan semaksimal mungkin, karena itu akan menjadikan dia itu kehilangan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan sang penanya. Baiklah, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang masuk dari Mulyanto Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau bertanya. Saya sholat isya di masjid dekat rumah saya. Sudah kejadian 5 kali sholat isya, imam setelah bangkit dari ruku mengucapkan Allahu Akbar, bukan Sami Allahu liman hamidah. Dan sekali tanpa tahiyat awal. Dia sesekali dalam sholatnya tidak tahiyat awal, tapi tidak sujud sahwi. Apa hukum sholat saya? Apakah sholat saya sah atau tidak? Syukron Ustadz, jazakumullah khairan. Tafadhol Ustadz untuk penjelasannya. ada dua sisi pembahasan dari kejadian itu. Yang pertama dari sisi imam. Dari sisi imam. Hendaknya tatkala dia menjadi imam, perhatian sekali dengan sholatnya. Perhatian sekali dengan sholatnya. Karena dia membawa umat, membawa jamaah. Makanya Rasulullah SAW itu tatkala menetapkan seorang imam, yang pertama paling baik Al-Qur'annya, yang kedua paling alim, yang ketiga paling baik dalam amal perbuatannya, paling dahulu hijrahnya, paling dahulu masuk Islamnya, baru yang terakhir kriterianya adalah paling tua. Paling tua. Tapi yang paling itu bukan tuanya, yang paling itu adalah ilmunya terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi itu pemilihannya, agar tatkala dia sholat benar-benar faham tentang masalah itu, karena dia membawa jamaah kaum muslimin. Nah, yang kedua, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, tentang masalah yang dibicarakan tadi, bangkit dari rukuk mengatakan Allahu Akbar, kemudian pernah tidak tasyahud awal. Itu masuk dalam fikih wajib sholat, yang apabila dia tinggalkan karena sengaja, sholatnya nggak sah. Apabila dia tinggalkan karena lupa, maka cukup ditutup dengan sujud sahwi. Cukup ditutup dengan sujud sahwi. Masalahnya sekarang imam itu wis lupa
terus gak sujud sahwi. Ini terus gak sujud sahwi. Bagaimana dengan status makmumnya? Kalau makmum aman. Karena yang akan nanggung itu adalah imamnya. Wal imamu dhamin. Imam itu yang akan menjadi jaminan. Adapun yang lainnya, maka dia telah sholat mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu dijadikan ini untuk diikuti. Maka tatkala dia itu telah melakukan untuk mengikuti imam sampai selesai, maka telah selesai dan gugurlah apa yang menjadi kewajiban dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan dapat dipahami pula oleh sang penanya. Dan pertanyaan mengenai sholat tadi merupakan pertanyaan yang terakhir masuk pada sesi tanya jawab malam hari ini. Sebelum kita akhiri kajian Islam ilmiah malam hari ini, kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan ataupun faidah dari kajian yang telah disampaikan. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah para ikhwah, kita sudah di ujung pertemuan kita pada hari ini. Ayat-ayat yang kita baca tadi adalah bicara tentang bagaimana permusuhan orang-orang kafir, orang-orang munafik terhadap kaum muslimin, dan bagaimana mereka itu sangat senang kalau kaum muslimin itu hancur, kaum muslimin itu susah gitu ya. Jadi tidak mendapatkan apa yang diinginkan oleh mereka. Makanya hati-hati tatkala kita bermuamalah dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Meskipun mulut mereka itu penuh manis, tapi yakinlah hati mereka penuh dengan kebencian kepada kaum muslimin. Tapi yakin bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadi panduan kita dalam beramal, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing dan memenangkan, memberikan kekuatan kepada semua langkah-langkah kita. Wallahu a'lam. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jazakumullah khairan Ustaz atas materi dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberkahi ilmu antum dan ilmu yang antum sampaikan kepada kita semua bermanfaat. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan pada para pemirsa, pendengar setia Radio Suara Al-Iman, Al-Iman TV dan Al-Furqan TV yang sudah membersamai kami menyimak kajian Islam dari awal hingga akhir ini. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saksikan terus kajian Islam membahas kitab Tafsir Jalalain bersama Al-Ustadz Ahmad Sabiq El-Siyah Fidhahullahu Ta'ala setiap Jumat malam Sabtu di TV kesayangan kita Al-Iman TV dan radio kesayangan kita Radio Suara Al-Iman. Saya Muhammad Al-Qori beserta kru yang bertugas. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata atau kesalahan teknis dari kajian Islam malam hari ini. Baiklah, kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan dakwah.